Ya halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Roland di channel ini tentu saja. Dan di segmen kali ini, yaitu segmen bahas bola, saya akan membahas salah satu tim kenamaan di Liga 1 Indonesia, yaitu Bali United, yang pada beberapa waktu yang lalu telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengakhiri kerjasama dengan Stefano Cugura, pelatih kepala dari Bali United, yang telah mempersembahkan 2 gelar Liga Indonesia bagi Bali United. Dan sebagai gantinya, manajemen dari Bali United menunjuk salah satu pelatih kenamaan yang pernah melatih PEC Zwolle, ya, klub dari Eliano Reinders, yaitu Johnny Jansen, ya. Kedatangan dari Johnny Jansen di Bali United tentu saja akan membawa warna baru bagi tim tersebut. Dan dalam sebuah wawancara, Johnny Jansen mengatakan bahwa 2 gelar juara Bali United yang dipersembahkan oleh Teko bukanlah menjadi tekanan besar. Dalam sebuah wawancara dia mengatakan bahwa ini tantangan untuk saya. Saya ingin meraih kesuksesan dan memainkan sepak bola yang bagus, mungkin dengan gaya yang sedikit berbeda. Saya ingin menikmati proses membentuk pemain dan tim ini menjadi lebih baik. Dari sanalah kami bisa meraih kesuksesan, ucapnya. Dan dengan penunjukan Johnny Jansen sebagai pelatih kepala Bali United, tentu saja manajemen Bali United memberikan target pada Johnny Jansen sendiri untuk mampu mempersembahkan sebuah prestasi bagi Bali United. Dan untuk target pertama dari Johnny Jansen adalah menembus 5 besar. Nah, untuk target ini sendiri tentu saja bukan hal yang mudah bagi Johnny Jansen untuk bisa merebut posisi 5 besar di kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026. Dalam sebuah wawancara dia mengatakan, tentu saja yang kalian ingin dengar adalah Bali United bisa menjadi runner up atau bahkan juara. Tetapi kami harus realistis, kami tetap ingin bersaing di papan atas. Yang pertama, kami perlu membentuk tim yang kuat, fokus di pramusim, lalu melangkah maju dan meraih kesuksesan, beber Johnny Jansen dalam sebuah wawancara. Dan salah satu hal yang menarik dari Johnny Jansen adalah dipastikan bahwa dia akan merubah formasi baku yang sering dipakai oleh Stefano Cugura di Bali United. Selama melatih Bali United, Stefano Cugura sering memakai formasi 4-1-2-3, 4-2-1-3, dan sesekali juga Stefano Cugura memakai formasi 3-4-3. Kalau dilihat dari pakem formasi yang sering dipakai oleh Johnny Jansen di klubnya yang lalu, yaitu PEC Zwolle, bahwa dia sering memakai formasi yang cukup menyerang dengan formasi klasik, yaitu 4-3-3. Nah, dengan formasi seperti itu saya rasa Bali United di musim depan akan lebih menyerang dengan menitik beratkan permainan ala total football. Dan dalam sebuah wawancara, Johnny Jansen sendiri memberikan statement bahwa dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja. Di situ dia katakan bahwa terkadang juga kami menyerang dengan 3 pemain di depan. Kami ingin bermain dengan tekanan tinggi, tapi juga bisa bertahan lebih dalam lalu naik lagi untuk melakukan serangan. Jadi dalam sepak bola tidak harus satu formasi saja yang diterapkan. Kami harus menyesuaikannya dengan lawan yang akan dihadapi. Kami tentu menyiapkan rencana dalam setiap pertandingan, jelas Johnny Jansen di dalam sebuah wawancara. Tentu saja dengan sebuah keputusan dari manajemen Bali United mengindikasikan bahwa Bali United ingin melakukan sebuah perubahan yang cukup radikal di dalam timnya, dengan menarik salah satu pelatih yang sering melatih di Eropa untuk menjadi pelatih kepala di Bali United. Dan di musim depan saya rasa Bali United bisa menjadi penantang juara untuk musim 2025-2026. Jadi seperti itu teman-teman informasi yang saya bagikan dalam video ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, dan juga di share. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam sportivitas. Ciao.